Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Adela dengan NIM C1C021150 ingin mempresentasikan tugas poin dari metodologi penelitian dengan judul konsep dasar tujuan dan paradigma penelitian. Materi yang kita bahas hari ini itu adalah yang pertama konsep dasar penelitian, dan yang kedua tujuan penelitian, ketiga paradigma penelitian, dan keempat jenis pendekatan penelitian. Yang pertama konsep dasar penelitian atau disebut kebenaran. Pengetahuan, knowledge, dan ilmu sains berawal dari kegaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar, makrokosmos, maupun alam kecil, mikrokosmos. Kekaguman tersebut kemudian menyebabkan timbulnya rasa ingin tahu, curiosity, rasa ingin tahu. Manusia akan terpuaskan bila dirinya mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dipertanyakan. Untuk itu, manusia menempuh berbagai upaya agar memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran, yang secara garis besar dibedakan menjadi dua. Yang pertama secara tradisional atau pendekatan non-ilmiah, yang kedua secara modern atau pendekatan ilmiah. Pendekatan non-ilmiah, upaya untuk memperoleh pengetahuan atau memahami fenomena-fenomena tertentu. Ada yang dilakukan secara tradisional atau non-ilmiah. Pendekatan ilmiah merupakan suatu teknik yang menghubungkan metode induktif deduktif dalam rangka memecahkan suatu masalah. Berpikir deduktif merupakan penarikan kesimpulan dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus dengan menggunakan penalaran rasio. Sedangkan berpikir induktif merupakan kebalikan dari berpikir deduktif, yakni penarikan kesimpulan mulai dari fakta khusus menuju pada kesimpulan yang bersifat umum. Pada umumnya, pendekatan ilmiah ini dilakukan sebagai suatu rangkaian langkah yang harus diikuti. Perumusan secara pasti tentang langkah tersebut terdapat perbedaan antara peneliti. Namun yang terpenting adalah penjelasan gagasan bahwa pendekatan ilmiah adalah suatu proses penyelidikan sistematik yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung. Menurut Nana Sutjana dan Ibrahim, pendekatan ilmiah tersebut harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, perumusan masalah. Yang kedua, kajian teori dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data untuk menguji kebenaran hipotesis. Dari beberapa pendapat di atas, ada beberapa langkah dalam pendekatan ilmiah dalam sebuah penelitian. Langkah-langkah dalam pendekatan ilmiah tersebut: yang pertama, perumusan masalah. Penelitian ilmiah bermula dari segi suatu masalah atau persoalan yang harus dipecahkan. Yang B, perumusan masalah. Penelitian ilmiah bermula dari segi suatu masalah atau persoalan yang harus dipecahkan. Yang C, pengumpulan dan analisis data, pengujian terhadap benar tidaknya suatu hipotesis terlebih dahulu. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan cara yang memungkinkan peneliti untuk menguji hipotesis penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Dan yang D, penguji hipotesis. Kegiatan ini dilakukan secara induksi. Dan yang E, menarik dan menyatakan kesimpulan. Ada 3 macam kebenaran. Pengertian penelitian. Penelitian disebut juga riset, merupakan terjemahan dari bahasa Inggris research, yang merupakan gabungan dari kata LE, kembali, dan toucher atau menjadi, atau berasal dari bahasa Prancis recherche, yang berarti mencari kembali. Dalam buku yang berjudul Introduction Research, pengertian penelitian adalah studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.
Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Menurut Sando Shioto tahun 2015. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik untuk memperoleh data, informasi, atau keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Sulaiman dan kawan-kawan tahun 2016, penelitian research merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Penelitian sebagai bagian dari usaha pemecahan masalah yang besar dan hasilnya berupa penjelasan dan jawaban sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan penelitian. Beberapa sifat yang harus dipenuhi sehingga tujuan penelitian dikatakan baik, yaitu spesifik, terbatas, dapat diukur dan diperiksa dengan melihat hasil penelitian. Tujuan terujung suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut. Tujuan dapat beranak cabang yang mendorong penelitian lebih lanjut. Tidak satu orang yang mampu mengajukan semua pertanyaan, dan demikian pula tak seorang pun sanggup menemukan semua jawaban, bahkan hanya untuk membatasi upaya kita dengan cara membatasi tujuan penelitian. Terdapat bermacam tujuan penelitian dipandang dari usaha untuk membatasi ini, yaitu yang pertama, eksplorasi, memuaskan keingintahuan awal dan nantinya ingin lebih memahami. Yang kedua, deskripsi, penelitian deskriptif, berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Varian paradigma. Paradigma positivisme merupakan aliran filsafat yang dinisbahkan bersumber dari pemikiran Auguste Comte, seorang filosof yang lahir di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Yang kedua, paradigma interpretif. Pendekatan interpretif berangkat dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang teliti. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti dituntut untuk memahami responden. Validitas penelitian dituntut dalam kemampuan peneliti dan memerlukan data asli serta mengutamakan proses daripada hasil penelitian. Yang kedua, tempat. Menjelaskan hal yang ada pada lokasi melalui dua kategori. Yang pertama, karakteristik fisik dan manusia. Penelitian kuantitatif diperlukan desain dari awal. Teori ditentukan terlebih dahulu. Sampel dari populasi sangat penting karena akan dianalisis untuk kemudian disimpulkan. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data yang bersifat angka yang nanti diolah dengan metode statistik untuk interpretasi datanya. Pergerakan. Yang pertama, manusia dan level interaksi. Yang kedua, migrasi dan perjalanan karena kebutuhan, yang rasa penasaran atau tanggapan atau perubahan lingkungan. Yang ketiga, proses fisik juga dianggap sebagai ekspresi gerakan. Baiklah, sekian dari saya presentasi ini. Maaf jika banyak kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.